Rani duduk di tempat tidurnya. Cahaya redup ruangan terfokus pada cahaya layar laptopnya. Dia memeriksa emailnya dan membeku. Wajahnya pucat saat melihat pesan dari mendiang saudara perempuannya, Icha. Tangan Rani gemetar saat dia membuka pesan itu. Rani pun teringat saat di taman, Rani dan Icha tertawa sambil bermain ayunan. Rani dan Icha bermain-main dengan riang di taman yang cerah. Mereka tertawa saat bermain ayunan, berbagi es krim di bawah matahari. Icha menceritakan sebuah lelucon, membuat Rani tertawa terbahak-bahak. Rani dan Icha masuk ke dalam mobil, tawa menggema saat mereka bersiap untuk perjalanan mereka. Saat Icha menyetir, mereka bernyanyi bersama mengikuti musik. Suara mereka berpadu dalam harmoni yang riang. Icha menoleh, senyum menghiasi wajahnya saat dia bertanya, "Rani, apa cita-citamu?" Mata Rani berbinar dengan tekad saat dia menyatakan, "Aku ingin menjadi seorang dokter." Icha menyusuri jalan raya tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Tiba-tiba sebuah kendaraan berbelok liar dari arah berlawanan menuju mobil mereka. Namun naas sewaktu mereka di jalan raya, sebuah kecelakaan mobil yang dahsyat terjadi, selamanya mengubah hidup Rani dan Icha. Kemacetan terjadi, dampak dari tabrakan yang telah terjadi dalam pemandangan yang mengerikan. Rani selamat, meskipun terluka parah, sementara Icha meninggal di tempat kejadian. Udara dipenuhi kesedihan. Kematian tragis Icha memberikan bayangan gelap yang panjang atas masa depan Rani. Kembali setelah membayangkan kejadian itu, Rani duduk di depan laptopnya, tenggelam dalam pikiran saat dia membaca ulang pesan samar dari Icha. Pesan itu bergema di benaknya. "Aku tahu apa yang terjadi," dan abaikan suara-suara itu. Kebingungan dan rasa ingin tahu berputar-putar dalam diri Rani saat dia merenungkan makna di balik kata-kata Icha. Didorong rasa keingintahuan jawaban, Rani bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik pesan misterius itu. Rani mencoba fokus pada pekerjaan dengan cahaya yang remang-remang. Sebuah notifikasi berbunyi dari ponselnya, memecah kesunyian. Rani meraih ponselnya. Ekspresinya ragu saat dia melihat pesan suara dari Icha. Dia berhenti sejenak, keraguan sebelum dia memutuskan untuk memutar pesan itu. Suara putus asa Icha bergema, "Ren, jangan pergi ke kamar mandi belakang. Jangan dengarkan suara yang memanggilmu. Jangan percaya suara ayah." Catatan suara berakhir tiba-tiba dengan jeritan teredam, kemudian keheningan yang tidak menyenangkan. Rani tertegun membeku. Suara itu suara Icha, tapi dia sudah meninggal 2 hari yang lalu. Dia melihat sekeliling ruangan dengan waspada. Keheningan memperkuat suara detak jantungnya sendiri. Rani mencoba mendengarkan kembali pesan suara tersebut untuk memastikan. Karena penasaran dengan pesan suara tersebut, Rani pun dengan hati-hati membuka pintu belakang kamar mandi. Kamar mandi diselimuti kegelapan dan kelembapan. Aroma logam menyerang lubang hidungnya. Dari kegelapan, sebuah suara berbisik, "Rani, sini nak." Rani tersentak dari lamunannya. Rasa dingin mencengkeramnya. Dia memeluk dirinya erat-erat, mencoba mengalihkan rasa takutnya.
Dia memutuskan untuk mengabaikan pesan itu, meskipun rasa ingin tahu dan ketakutan terus menghantuinya. Buah notifikasi tiba-tiba dari ponselnya memecah kesunyian. Sebuah catatan suara muncul kembali. Rani mengerutkan kening, menganggapnya sebagai gangguan. Pasti cuma bug. Aplikasi ini memang sering aneh. Dengan rasa penasaran, Rani pun berjalan menyusuri lorong gelap. Kesunyian hanya dipecahkan oleh gema langkah kakinya. Sebuah suara lembut dan menusuk berbisik, memanggil namanya, Rani. Suara itu, lembut dan serak, membuat bulu kuduk Rani merinding. Dia tetap diam, lumpuh karena ketakutan. Ayah Rani berdiri tak bergerak di depan kamar mandi. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Rani mendekat, suaranya lembut penuh perhatian. "Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" Kecemasan Rani semakin dalam saat dia bertanya, "Ayah, ada apa?" Ayahnya pun berbisik, "Dia belum pergi." Rani berhenti sejenak, kerutan di dahinya, menghadap kamar mandi belakang. Kebingungannya semakin dalam. Ayahnya berdiri diam di dekat pintu kamar mandi. Tatapannya tertuju padanya dengan kekosongan yang menggelisahkan. Rasa tidak nyaman menghampiri Rani. Sebuah perasaan aneh yang dipicu oleh tingkah laku ayahnya yang meresahkan. Suara tetesan air bergema menyeramkan dari dalam kamar mandi, memperkuat ketegangan yang tumbuh. Rani kembali masuk ke kamarnya, diliputi oleh kegelisahan dan pikiran terus-menerus tentang sikap ayahnya. Dia berjuang untuk menenangkan diri, tetapi bayangan menghantui tentang semua yang sedang terjadi. Lampu kamar tidur yang redup memperkuat suasana tegang, menciptakan bayangan panjang yang memperdalam kecemasannya. Rani duduk di depan monitor CCTV, berusaha keras untuk mengungkap kebenaran semuanya. Rekaman CCTV menunjukkan ayahnya berdiri, lalu menghilang tanpa jejak. Dia memperbesar tampilan, mencari petunjuk apapun, sementara monitor berdengung dengan ketegangan. Dalam rasa penasaran, Rani duduk dalam kegelapan. Layar komputer menerangi wajahnya yang cemas. Dia menonton rekaman CCTV rumah. Ekspresinya campuran antara harapan dan ketakutan. Rekaman CCTV menampilkan area kamar mandi belakang. Waktu menunjukkan pukul 2:13 pagi. Saat Rani mengamati sesuatu, suara Rani berbisik. Jam 2:13 pagi. Aku melihat sesuatu. Ica muncul. Pakaiannya compang camping. Tubuhnya sebagian terbakar. Matanya tanpa emosi. Suara Rani bergema. "Ica." Kakakku berdiri di depan kamar mandi belakang. Bajunya kotor, tubuhnya gosong sebagian, dan tatapannya kosong. Rani terkejut. Napasnya tertahan saat kehadiran tak terlihat memenuhi ruangan. Rani pun langsung mematikan rekaman. Wajahnya memucat karena ketakutan dan kebingungan. Bayangan kosong Ica menghantuinya, pengingat mengerikan tentang apa yang pernah ada. Di malam hari, hantu kakaknya berdiri diam di depan kamar mandi belakang. Pakaiannya compang camping dan kotor, tubuhnya sebagian yang hangus menjadi lambang teror. Pandangannya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Suara-suara aneh terdengar, meningkatkan kengerian yang sedang terjadi. Bayangan hitam melekat pada hantu kakaknya, tepat di belakangnya. Bayangan itu bergerak dengan halus, meningkatkan aura misterius dan menakutkan. Video memudar menjadi hitam
Keheningan menyelimuti. Sebuah suara samar dan mengerikan memecah kesunyian, berbisik, "Ran, buka pintunya. Aku kedinginan." Permohonan yang berbisik tergantung di udara, tidak terjawab, dan tidak terselesaikan. Rani, dengan mata merah dan wajah pucat, terhuyung-huyung masuk ke kamar mandi yang sunyi. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dalam cahaya redup. Rani berdiri dalam diam. Keheningan pecah oleh suara notifikasi telepon yang terdengar pelan. Suara itu berasal dari bawah lantai, dari area toilet tua yang sudah disemen. Kebingungan dan kecurigaan meliputi wajah Rani saat dia menatap lantai dengan seksama. Rani berlutut di lantai kamar mandi. Tangannya gemetar antara penasaran dan ketakutan. Debu dan bau busuk memenuhi udara saat dia dengan putus asa menggali puing-puing. Campuran antara keputusasaan dan harapan mendorong penggalian tanpa henti yang dia lakukan. Setelah pencarian panjang, Rani menemukan sebuah ponsel di kamar mandi. Layar ponsel itu menyala, menunjukkan ikon baterai dengan angka 5%. Rani menatap ponsel itu dengan air mata berlinang. Di kamar mandi, Rani menyeka air mata dari wajahnya. Sentuhannya tertinggal di layar ponsel. Terdapat sebuah video terakhir, menjanjikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Jantungnya berdebar kencang saat dia menekan tombol putar, mencari kebenaran yang tersembunyi di dalam video terakhir. Rani duduk di tempat tidur, pandangannya tertuju pada ponsel saudara perempuannya. Rani mengerutkan kening, mencoba memahami pesan samar itu. "Jika aku mati, berjanjilah kau tidak akan membiarkannya pergi. Oke? Jangan biarkan dia memasuki tubuh ayah." Rani memutar ulang video itu dengan fokus penuh pada suara yang berbicara kepada saudara perempuannya. "Jangan biarkan dia masuk ke tubuh ayah." Rani memegangi kepalanya. Rani merasa kebingungan dengan video terakhir tersebut. Ternyata suara itu adalah suaranya sendiri. Tapi Rani sama sekali tidak ingat pernah mengucapkan kata-kata itu. Rani memperhatikan ayahnya yang tampak normal sedang duduk di ruang tamu dan membaca koran. Dia menatap dengan curiga, mencari tanda-tanda keberadaan dia. Ayahnya tersenyum, tetapi Rani memaksakan senyum sebagai balasan. Hatinya dipenuhi keraguan. Rani menonton video itu lagi dengan volume maksimal, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Di tengah kebisingan latar belakang, muncul bisikan samar, terdengar seperti nama ayahnya. Rani membeku, rasa dingin menjalar di tulang punggungnya saat kesadaran itu menghantam. Rani semakin bingung dan bertanya-tanya di kamarnya. Keheningan pecah oleh getaran ponselnya. Kini ada pesan masuk di handphonenya sendiri. Layar menyala, menampilkan pesan dari Ica. Sebuah suara notifikasi khas bergema saat Rani membuka pesan. Rani mendengarkan catatan suara dengan saksama, menekan tombol putar saat suara Ica memenuhi ruangan. Suara Ica bergema, "Kamu sudah buka pintunya, kan? Sekarang giliranku keluar." Pesan suara yang bernada mengancam membuat Rani semakin ketakutan. Keingintahuan Rani berubah menjadi teror yang nyata. Hantu berambut panjang melompat ke arah Rani. Kehadirannya menjadi pertanda buruk yang mengerikan. Sebuah jeritan menembus kesunyian,
lalu tiba-tiba berhenti, memperkuat misteri tersebut. Hantu itu merasuki tubuh Rani, memutarbalikkan wajahnya menjadi topeng yang menghantui. Jiwa Rani terperangkap di dalam sebuah ponsel, menjadi saksi bisu atas penderitaannya. Di bawah tabir malam, tubuh Rani kini menjadi wadah bagi kehadiran yang menghantui, bergerak dengan kaku yang tidak wajar menuju kamar mandi. Mandi dalam cahaya redup, bayangan menakutkan menari di dinding saat Rani kerasukan menatap ke cermin. Sebuah seringai jahat muncul di wajahnya, diikuti oleh tawa jahat yang menembus kesunyian malam. Tawanya bergema di dalam ruang terbatas kamar mandi. Telepon bergetar, sebuah permohonan diam-diam muncul di layar. Tidak diperhatikan oleh tubuh yang sekarang berada di bawah kendali orang lain. Tangan Rani meraih telepon. Sebuah pesan mengerikan bergema, "Tolong keluarkan aku dari sini." Senyum lebar dan meresahkan terukir di wajah Rani. Sebuah topeng mencolok yang menyembunyikan jiwa yang tersiksa di dalamnya. Dalam cahaya redup kamar mandi, Rani yang kini hanyalah sebuah wadah kosong, mengambil sekop kecil dari bawah wastafel. Didorong oleh kekuatan tak terlihat, Rani menggali lubang di lantai kamar mandi dekat saluran pembuangan. Telepon seluler itu dimasukkan ke dalam lubang, sebuah simbol harapan yang hilang. Lubang itu disegel dengan semen dan keramik, mengubur jiwa Rani yang berada di dalam ponsel tersebut. Kini Rani bukanlah Rani. Jiwanya terkurung dan terkubur di dalam handphone selamanya.